Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan yang bahagia ini, kita nanti akan belajar melanjutkan barisan dan deret. Yang kemarin kita sudah belajar tentang pola barisan dan deret. Hari ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Baik, anak-anakku kelas 10 semua di SMK Negeri 1 Peko, semoga dalam eh, pelajaran kali ini penuh semangat, penuh dengan motivasi untuk bisa. Baik ya, eh, notasi sigma. eh, Konsep notasi sigma itu kita bisa memperhatikan ini ya. Bentar, perhatikan di sini. Oh, tidak kelihatan, mohon maaf sebentar ya. Konsepnya, kita misalkan ada jumlah 6 bilangan ganjil pertama, itu kan pasti ada angka 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ini jumlah 6 bilangan ganjil pertama. Pada bentuk ini, 1 sampai 11 ini, kita tuliskan di sini, kita akan membuat polanya, sehingga ketemu notasi sigmanya. Jadi suku pertama, 2, 3, 4, 5 harus urut ya. Dari UN, nanti UN simbolnya. Jadi dimulai dari angka 1. Kemudian didapat angka ganjil ini didapat dari 2 kali 1 kurangi 1. Kemudian sama dengan 1 kan. Dapatnya 3, 2 kali 2 kurangi 1. Dapatnya 3. Dapatnya 5, 2 kali 3 kurangi 1. Dapatnya 7, 2 kali 4 kurangi 1. Dapatnya 9, 2 kali 5 kurangi 1. Kemudian dapatnya 11, 2 kali 6 kurangi 1. Sehingga ada bilangan yang ini namanya tetap, konstan, 2 dan 1. Untuk yang K, ini nanti bisa kita simbolkan K atau N. Kalau di sini disimbolkan K. K ini dikasih warna biru, hanya untuk membedakan. Kalau biasanya nanti kita menggunakan N, tapi di sini menggunakan K. Pada satu yang dinyatakan dalam bentuk 2K-1 artinya 2 dan 1 ini tetap konstan, yang berubah atau simbol K-nya. Nah, ini yang dimulai dari angka 1 sampai ketemu ini. Jadi polanya bilangan ganjil itu 2K-1. Atau bisa kita tulis 2N-1 atau yang lain ya. Paham ya? Oke. Atau notasi sigma yang lain di sini bentuk penjumlahan ditulis. Bentuk penjumlahannya ya ini. Artinya ini barisan 1, 3 jumlah ya, jumlah 1, 3, 5, 7, 9 ini bilangan ganjil tadi. Banyaknya K itu ini batas bawah, ini batas atas. K-nya itu dimulai dari angka 1. Kemudian maksimalnya 6. Sehingga kita tulis rumusnya ini. 6 notasi sigma K sama dengan 1, artinya K itu dari 1 sampai 6 kita masukkan. Nanti ketemunya 1, 3, 5, 7, 9 yang tadi. Paham ya penulisan rumusnya? Oke, notasi sigma bentuknya ini. Maksudnya 699. Nah, ini cuma penulisan. Ketika kita nanti cari, nanti akan hasilnya sama. Nah, dibaca sigma 2K-1, K itu 1 sampai dengan 6. Atau 2K-1 untuk K 1 sampai dengan
K sama dengan 6. 1 ini disebut batas bawah, 6 disebut batas atas. K ini dinamakan indeks. Inilah simbolnya ya. Ada yang menyebutkan variabel. Di sini penulisannya sehingga ketika misalkan yang ini ya, ini kan yang tadi. Ketika ini kita masukkan dari 4. 4 kita masukkan ke sini. 4 kurangi 3 kan 1. 1 kali 2. 2 kurangi 1. 1. Iya kan? Sampai angka 9 nanti polanya akan sama seperti ini. Ini juga sama. Jadi polanya selain 2K-1 juga bisa 2K-3-1 atau 2K-7. Ini bilangan ganjilnya. Paham ya? Jadi rumusnya itu tidak hanya satu. Kalian bisa membuat polanya yang lain ya. Contohnya yang ini atau yang ini. Paham ya? Notasi sigma. Masih ke notasi sigma, bentuk umumnya ini. Maksudnya apa? Ini batas atas tadi, misalkan kita simbolkan N. Kemudian K, batas atasnya, bawahnya pasti 1. Jadi AK. Jadi A1, A2, A3 ditambah sama dengan AN-1 sampai AN. Jadi sampai berhentinya N. Ini bentuk umumnya seperti ini. Notasi sigmanya. Nah, ini namanya notasi sigma ya. Oke, paham ya? Kita ke contoh. Hitung nilai dari, 4. Ini nanti tidak ada nih. Ini cuma contoh, jadi misalkan ada soal 4, notasi sigma K sama dengan 1, artinya K ini kita ganti 1 sampai 4. Jadi 2 kali 1 tambah 1. Nah, kemudian 2 kali 2 tambah 1. Ini ya. Kemudian 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 4 tambah 1 sampai 4. Ya, ini ya. Ini dan ini. Sehingga kita cari O3, hasilnya O5, 7, 9. Baru kita jumlahkan. Sama dengan 24. Mudah ya? Tidak ada masalah ya. Nyatakan dalam bentuk sigma. Nah, ini bentuknya ketika kita tulis dalam bentuk angka, huruf atau simbol. Jadi dari pola ini tadi kita bisa tulis A ditambah A pangkat 2 kali B ditambah A pangkat 3 kali B pangkat 2 ditambah sampai A pangkat 10 B pangkat 9. Nah, kalau kita tuliskan, misalkan ada bentuk seperti ini, jadi kita ringkas rumusnya. Oh, artinya K batasnya 1, kemudian sampai 10, sehingga kita rumuskan A pangkat K, B pangkat K, min 1. Jadi pangkatnya ini dikurangi 1. Misalkan di sini 1. A pangkat 1, B pangkat 1 kan tetap AB. Kemudian karena pangkatnya dikurangi 1, jadi kan 0. A pangkat 0 itu 1. Jadi A tinggal A saja. Ini yang pertama. Kemudian A2. K-nya diganti 2. A pangkat 2 tetap A pangkat 2. B pangkat 2 min 1. 2 kurangi 1. 1. Berarti tetap ini ya. Mudah ya untuk memahaminya ya. Kemudian misalkan K-nya diganti 3. A pangkat 3. K pangkat 3 min 1. 3 kurangi 1. 2. Nah, sehingga A pangkat 3. Ini rumusnya. Untuk mendapat dari ini kita ringkas seperti ini. Jadi polanya kita ringkas jadi rumus. Kemudian misalkan K-nya pangkat 4. Sama sampai nanti pangkatnya 10. Oh, A pangkat 10. 10 kurangi 1, 9. B. Berarti B-nya 9. A pangkat 10. B pangkat 9. Mudah ya? Saya kira itu tidak terlalu sulit. Kemudian contoh lain, yang nomor 2. Misalkan 2A plus B pangkat N. Artinya ketika kita tuliskan, kita bisa tuliskan apa? Ini artinya A plus B pangkat N. Kita bisa menuliskan A pangkat N ditambah C pangkat N 1 A pangkat N min 1. Nah, ini kita
mendapatkan rumus seperti ini. Nah, ini N1, N2, dan seterusnya ya. Di sini bedanya, di bawah ini kita ganti simbol, namanya R. Kalau tadi K, ini R. Jadi ketika kita ganti, jangan sampai bingung. Jadi misalkan R-nya 0, nah, R-nya selalu 0 ini. 0. Nah, sehingga N-nya terlalu sesuai ininya. Ini rumus. Ketika kita cari, nanti ketemu ini. Ada rumus, ini dicarinya. Caranya ini. Sehingga rumusnya batas atasnya N, batas bawahnya 0, maksudnya dimulai dari 0, kemudian N, ya sesuai ya, R-nya dan seterusnya. Jadi misalkan dari 0 ya ini, misalkan 0 ini 10, berarti C 0 10, 10, kemudian dikurangi 0, kemudian B-nya berapa belum tahu, diangkatkan 0, ini nanti jadi 1 gitu ya. Jadinya ini nanti tinggal 1 A pangkat N. Itu ya, mudah ya. Oke, kita langsung ke sifat-sifatnya aja daripada itu ya. Sifatnya kurang lebih ada 7. Sifat-sifatnya di sini harus diketahui bahwasanya ketika AK berarti K ini kan 1. Oh, A dikali 1. A kali 2. A kali 3. Dan A sampai N ya. Ini dikali ya, bukan bawahnya ya. Kemudian CAK. Nah, C-nya nanti angka. Kita pisahkan ke depan dulu karena ini ada angkanya C. C-nya ini kita pindahkan dulu. Nah, K-nya diganti M. AK. Ini cuma disimbolkan lagi ya. Ini belum dijabarkan seperti ini. Ini diringkas seperti ini ya. Untuk nomor 3, sifat yang ketiga, AK plus BK. Nah, AK ini kita bisa buat sendiri-sendiri. Nah, ini. Nah, artinya ini kan. Nah, kita buat sendiri. B-nya kita pindah lagi juga. B-nya jadi sendiri. Kemudian nanti kalau ada misalnya ini sama dengannya belum ada ya. Nah, AK ini kita bisa tuliskan AK min P. Oh, ini ya. Kalau ada seperti ini, sifatnya nanti misalnya di sini. Sehingga K plus P. Nomor 5, sifat yang kelima ini, N, M plus 1 sama dengan C. Ketika hanya C saja, N-nya berapa, dikurangi ini, tambah 1 kali C. Yang ke-6, ini karena ini sama, cukup bisa ditulis 1 saja, maka nah ini tinggal N, K, min P, lagi P-nya hilang ya, seperti ini tadi ya, kebalikan ini tadi. Kemudian M-nya 1, kemudian K sama dengan M, sehingga sifat yang ke-7 itu 0. Ya ini dipengerti saja sifat-sifatnya ketika nanti ada soal-soal model seperti ini, kalian bisa mengerjakan. Itu ya, paham ya? Nah ini untuk setiap bilangan bulat A, B, dan N. Nah, contoh tunjukkan bahwa jawab. Nah, ini ya soalnya contohnya ini notasi 3, 4, 1. Nah, sehingga kita jabarkan seperti ini. I-nya dari 1 sampai I-nya 3. Sehingga ketemu 30. Sama ya caranya. Itu ruas kanan dan kiri sama ini. Cuma beda simbol. Paham ya? Contoh yang kedua. Ini sama ya. Saya yakin bisa. Kalian coba pahami. Jawabannya seperti ini.
Terima kasih.